Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah dari kelas 11 MIPA 3. Perkenalkan, nama saya Silvi dari kelas 11 MIPA 3. Perkenalkan, nama saya Friska Julianti dari kelas 11 MIPA 3. Perkenalkan, nama saya Puspita Riani dari kelas 11 MIPA 3. Hukum Bernoulli berawal dari seorang ahli matematika asal Belanda bernama Daniel Bernoulli, sosok yang lahir di lingkungan keluarga yang memiliki dedikasi tinggi terhadap ilmu pengetahuan. Sang ibu bernama Dorothy Falkner dan ayahnya bernama Johann Bernoulli merupakan seorang kepala matematika di Groningen, hingga muncullah hukum Bernoulli yang diciptakan anak kedua dari 3 bersaudara ini. Prinsip Bernoulli adalah sebuah istilah di dalam mekanika fluida yang menyatakan bahwa pada suatu aliran fluida, peningkatan pada kecepatan fluida akan menimbulkan penurunan tekanan pada aliran tersebut. Prinsip ini sebenarnya merupakan penyederhanaan dari persamaan Bernoulli yang menyatakan bahwa jumlah energi pada suatu titik di dalam suatu aliran tertutup sama besarnya dengan jumlah energi di titik lain pada jalur aliran yang sama. Prinsip ini diambil dari nama ilmuwan Belanda yang bernama Daniel Bernoulli. Persamaan Bernoulli diperoleh sebagai berikut. Dari rumus di atas, keterangan rumus di atas adalah P sebagai massa jenis fluida, G percepatan karena gravitasi, P1 tekanan pada ketinggian 1, V1 kecepatan pada ketinggian 1, H1 ketinggian 1, P2 tekanan pada ketinggian 2, V2 kecepatan pada ketinggian 2, H2 tinggi pada ketinggian 2. Prinsip kerja hukum Bernoulli pada kincir air. Ada beberapa hal yang perlu diketahui. Yang pertama, untuk selang pendek yang menghadap langsung ke arah kincir air disebut selang output, sedangkan selang panjang yang berada di belakang kaleng disebut selang input. Cara kerja kincir air adalah dengan cara memasukkan air ke dalam kaleng yang berperan sebagai penampung air sementara. Namun sebelum itu, pastikan selang output tersumbat agar saat kita masukkan air ke dalam kaleng, air itu tidak keluar dari selang output dan tertampung di dalam kaleng penampung. Setelah kaleng terisi air, tutup lubang masuknya air ke dalam kaleng dan lepas penyumbat di selang output. Nantinya air akan keluar melalui selang output dan air di dalam kaleng penampung akan berkurang. Berkurangnya air di dalam kaleng penampung akan menyebabkan daya hisap sehingga air dari bawah akan terisap masuk ke dalam kaleng penampung melalui selang input. Air yang keluar dari selang output akan mengenai kincir air yang menyebabkan kincir air berputar. Lalu air akan kembali dihisap oleh selang input dan keluar dari selang output dan seterusnya terulang. Alat dan bahan untuk membuat kincir air ada kaleng bekas, lem tembak, selang kecil, stik es krim, tutup botol bekas, dan nampan. Mari kita simak cara membuat kincir air. Pertama, lubangi 2 tutup botol pada bagian tengah tutup botol. Kedua, tutup botol yang sudah dilubangi tengahnya dibuat seperti gerigi, seperti pada gambar di samping. Kemudian, lubangi kaleng bekas pada bagian depan bawah dan pada bagian belakang atas. Setelah dilubangi, masukkan selang berukuran 3 cm pada bagian depan dan masukkan selang berukuran sekitar 10 cm pada bagian belakang. Tempelkan stik es krim dengan lem tembak dan buat kerangka seperti pada gambar di samping. Kemudian buat kerangka lagi untuk tempat dudukan kaleng atau tempat penampungan air. Terakhir, gabungkan kedua tutup botol yang sudah dibuat seperti gerigi, lalu masukkan stik es krim pada sela-sela tutup botol tersebut. Agar stik es krim kuat, rekatkan dengan lem tembak. Selanjutnya, masukkan tusuk sate pada tutup botol yang sudah dilubangi dan rekatkan kincir pada rangka yang berbentuk segitiga. Kesimpulan dari materi kincir air adalah kincir air
merupakan salah satu penerapan konsep fluida dinamis dengan penerapan hukum Bernoulli dan teori Torricelli yang bermanfaat sebagai generator penghasil energi dengan dorongan dari arus air yang masuk sehingga fluida air akan mengalir secara kontinu. Dari hukum Bernoulli menjelaskan sebuah konsep dasar aliran fluida zat cair, bahwa tekanan dari sebuah aliran zat cair dapat mengubah energi potensial air menjadi energi mekanik yang mengakibatkan kincir air dapat berputar. Selain itu, percobaan ini membuktikan bahwa jumlah dari tekanan energi kinetik per satuan volume memiliki nilai yang sama setiap titik sepanjang suatu garis. Selain itu juga pada kincir air juga menggunakan konsep tekanan di hidrostatis, yaitu semakin jauh di kedalaman maka semakin besar tekanan, oleh karena itu kita melubangi kaleng di bagian bawah agar tekanan air yang keluar semakin besar sehingga air yang keluar dapat menjalankan kincir air. Sekian materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.